Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022. Hari ini saya akan bicara dengan tema 16 Hak Istimewa Muhammad SAW bagian yang ketiga. Hari ini saya akan berbicara dengan tema 16 Hak Istimewa Muhammad SAW bagian yang ketiga. Mari kita mulai. 16 Hak Istimewa Muhammad SAW dalam Tafsir Al-Qurtubi halaman 425. 16 Hak Istimewa Muhammad SAW ini saya jabarkan menjadi 20. Ini bagian yang ketiga. Hak Istimewa Muhammad SAW yang ke-11 ialah ia membebaskan Safiyah tetapi tidak membayarnya mahar apapun. Safiyah adalah istri dari seorang Yahudi Kinana yang dibunuh di depan matanya. Ayah dan kerabat Safiyah juga dibunuh. Saya ulangi sekali lagi. Hak Istimewa Muhammad SAW yang ke-11, ia membebaskan Safiyah tetapi tidak membayarnya mahar apapun. Safiyah adalah istri dari seorang Yahudi Kinana yang dibunuh di depan matanya. Ayahnya dan kerabat Safiyah juga dibunuh di depan matanya oleh Muhammad SAW dan teman-temannya. Saya akan jelaskan Hak Istimewa Muhammad SAW yang ke-11 ini. Ia membebaskan Safiyah tetapi tidak membayarnya mahar apapun. Safiyah adalah istri dari seorang Yahudi Kinana yang dibunuhnya di depan matanya. Ayah dan kerabat Safiyah juga dibunuh di depan matanya. Saya akan jelaskan sedikit tentang Safiyah. Pernikahan dan malam pertama Safiyah binti Huwai dengan Rasulullah SAW. Dikisahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa ketika kaum muslimin menaklukkan kaum Yahudi Khaybar, para tawanan kemudian dikumpulkan. Lalu Diyah Al-Kalbi datang seraya berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku seorang wanita dari tawanan itu." Rasulullah SAW menjawab, "Pergi dan bawalah seorang wanita dari tawanan itu." Diyah lantas mengambil Safiyah binti Huwai. Tiba-tiba datang seorang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah memberikan Safiyah binti Huwai kepada Dihyah, padahal dia adalah wanita yang terhormat dari Bani Quraisyah dan dari Bani Nadir. Dia tidak layak kecuali untuk engkau." Rasulullah SAW lalu bersabda, "Panggillah Dihyah dan wanita itu." Ketika Rasulullah SAW melihat Safiyah, beliau menyuruh dia untuk memilih tawanan lain selain Safiyah. Rasulullah SAW kemudian memerdekakan Safiyah dan menikahinya. Ketika Safiyah telah suci atau ketika masa iddahnya telah habis, Sabit bertanya kepada Anas bin Malik apa yang menjadi maharnya. Anas menjawab, maharnya adalah kemerdekaan wanita itu. Beliau memerdekakan dan menikahinya. Sebelum menikahi Safiyah, Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada Safiyah untuk dibebaskan dan dikembalikan kepada kaumnya atau memilih Islam dan menikah dengan Rasulullah SAW. Safiyah lebih memilih Islam dan menjadi istri Rasulullah SAW. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Safiyah, "Maukah engkau menjadi istriku?" Safiyah pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah mengharapkan hal tersebut saat aku masih berada dalam kemusyrikan, maka bagaimana mungkin aku menolaknya saat Allah berikan aku kesempatan untuk hal tersebut dalam keadaan Islam." Setelah menikahi Safiyah, Rasulullah SAW menanti sampai Khaybar kembali tenang. Setelah beliau memperkirakan rasa takut telah hilang pada diri Safiyah, Rasulullah SAW mengajaknya pergi ke Tabar, sebuah tempat yang berjarak 6 mil dari Khaybar. Rasulullah menginginkan Safiyah pada saat itu, namun Safiyah menolak keinginan Rasulullah SAW, yang tentu saja membuat Rasulullah SAW gusar dan kecewa atas penolakan istri yang baru dinikahinya itu. Malam pertama Safiyah binti Huwai dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya ke Madinah bersama pasukan Islam. Ketika mereka sampai di Sabah, sebuah tempat yang jauh dari Khaybar, mereka berhenti untuk beristirahat. Pada saat itulah timbul keinginan pada diri Rasulullah SAW untuk merayakan pesta pernikahan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik
Dikisahkan bahwa sebelum Rasulullah SAW merayakan pesta pernikahannya dengan Safiyah, Rasulullah SAW menyiapkan kain yang terbuat dari kulit untuk kemudian dibentangkan. Rasulullah SAW menyuruh Anas bin Malik untuk memanggil orang-orang yang berada di sekitar beliau. Beliau juga meminta Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik, untuk menyisir rambut Safiyah, menghiasi dan memberikan wewangian padanya karena kelihayan Ummu Sulaim dalam merias. Ummu Sinan al-Aslamiyah berkata bahwa dia belum pernah melihat wanita yang lebih putih dan lebih cantik dari Ummul Mukminin Safiyah binti Huwai. Setelah semua persiapan selesai, diadakanlah pesta pernikahan. Seluruh pasukan muslim memakan lezatnya kurma, mentega dan keju hingga kenyang. Rasulullah SAW masuk ke kamar Safiyah. Beliau masih terbayang penolakan Safiyah terhadap ajakan Rasulullah SAW pertama kali ketika ditabar. Pada saat kedua kalinya ini, Safiyah menerima ajakan Rasulullah SAW untuk menjalani Lailatul Jafas, malam pertama mereka di kamar pengantin. Saat pernikahan itu, Ummu Sulaim berkata, "Aku termasuk di antara yang hadir pada saat Rasulullah SAW menikahi Safiyah. Kami menyisir dan memberinya wewangian. Seorang gadis mengumpulkan beberapa perhiasan yang dipunyai oleh para wanita. Tidak ada aroma yang lebih wangi dari yang ada pada malam itu. Rasulullah SAW datang kepada Safiyah. Dia berdiri menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Sebelumnya kami sudah memberitahukan Safiyah agar berbuat seperti itu. Lalu kami pun meninggalkan mereka. Rasulullah SAW menikahi Safiyah di sana dan menghabiskan malam bersamanya. Ketika Rasulullah SAW menemui Safiyah, beliau melihat bekas memar biru di wajahnya. Rasulullah SAW pun menanyakan asal usul luka memar di wajahnya itu. Safiyah pun berkisah tentang penyebab bekas memarnya itu dengan penuh kelembutan. Dia bercerita bahwa saat menjalani malam pengantinnya dengan Kinanah bin Al-Rabi, suami keduanya, ia bermimpi melihat bulan purnama jatuh ke kamarnya. Ketika terbangun, dia menceritakan mimpinya kepada suaminya, namun Kinanah menjadi sangat murka mendengar mimpi tersebut. Ia lalu menampar wajah Safiyah dengan kuat dan meninggalkan bekas di wajahnya. Kinanah berkata, "Tidaklah kamu memimpikan hal tersebut kecuali karena kamu menginginkan Raja Hisas Muhammad." Rasulullah SAW mendengarnya sambil tersenyum kemudian bertanya, "Mengapa engkau menolakku ketika kita menginap di malam yang pertama?" Safiyah pun menjawab, "Aku khawatir terhadap diri Rasulullah SAW karena tempat itu masih dekat dengan perkampungan Yahudi." Jawaban tulus Safiyah itu semakin mengokohkan kedudukannya di mata Rasulullah SAW yang saat itu telah resmi menjadi suaminya. Mendengar jawaban tersebut, lenyaplah kekecewaan Rasulullah SAW karena penolakan Safiyah ketika ditabar. Rasulullah SAW membantunya menghilangkan kesedihan hati istrinya atas musibah yang menimpanya. Rasulullah SAW pun menjalani malam pertamanya bersama Safiyah di tenda peristirahatannya. Mereka berbincang sepanjang malam. Aminah binti Abi Qais Gifaria berkata, "Aku adalah salah seorang wanita yang membawa Safiyah kepada Rasulullah SAW. Aku mendengar Safiyah berkata bahwa dia belum berusia 17 tahun saat dia dinikahi oleh Rasulullah SAW. Hal ini pun diperkuat dengan perkataan jumhur ulama hadis bahwa Rasulullah SAW melewati malam pertamanya dengan Safiyah saat istrinya itu berusia 17 tahun. Ini adalah bagian ketiga dari 16 hak istimewa Muhammad SAW. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-11 adalah ia membebaskan Safiyah tetapi tidak membayarnya mahar apapun. Safiyah adalah istri dari seorang Yahudi, Kinanah, yang dibunuh di depan matanya. Ayahnya dan kerabatnya Safiyah juga dibunuh. Jadi Safiyah, suaminya, kerabat dan ayahnya dibunuh Muhammad, lalu Safiyah dinikahi oleh Muhammad sendiri. Ini hak istimewa Muhammad SAW yang ke-11. Terima kasih. Salam.